Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Baik teman-teman, sebelum dimulai mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran bahasa Arab, yaitu di latihan pelajaran ke-5 ya. Kemarin belum selesai nih latihannya, jadi ada cukup banyak di bab pelajaran 5 ini. Kita langsung saja ke yang nomor 4, Iqra, bacalah. Nah, ini kita latihan membaca. Kalau di kelas harusnya dites satu-satu ya, ditunjuk satu-satu. Kamu baca terus supaya tahu ini udah paham belum nih, terus tanda bacanya sudah betul atau belum. Kalau misalkan belum, langsung dikoreksi di tempat gitu, langsung gitu ya. Nah, cuma kalau di video ini mungkin Mas Jamal baca, teman-teman perhatikan ya. 1, 2, 3. Aina baitul mudarris huwa ba'id. Al-Qur'anu kitabullahi. Al-Ka'batu baitullahi. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam rasulullahi. Kharaja bisa dipisah, bisa disatukannya bacanya. Jadi bisa kharaja al-mudarrisu atau kharaja al-mudarrisu gitu. Kalau Mas Jamal lebih senangnya dipisah ya. Kharaja al-mudarrisu min ghurfatil mudiri. Hadza baitu Hamidin wa dzalika baitu Khalidin. Ibnu Ammarin talibun wa ibnu Yasirin tajirun. Baitul mudarrisi ba'idun wa baitut tajiri qaribun. Hadza miftahus sayyarati. Aina miftahul bait? Man anta ya walad? Ana ibnu Abbas. Nah, gitu ya kalau dibacanya langsung. Bisa ana ibnu Abbas, kalau dipisah jadi ana ibnu Abbas. Wa ibnu man huwa ibnu Khalid. Kemudian aina masjidu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Huwa fil Madinatil Munawwarah. Bintu Hamidin fil madrasah wa bintu Muhammadin fil jami'ah. Ismul mudarrisi Sa'idun wasmul muhandisi Khalidun. Ammut talibi ghaniyun. Babul masjidi maftuhun wa babul madrasati mughlaqun. Khalu Hamidin faqihun. Sayyaratu Abbasin fi syari'. Ibnu man anta? Ana ibnu mudarris. Aina al-kalbu? Huwa tahta sayyarati. Iya, seperti itu ya teman-teman. Itu cara membacanya yang insya Allah sesuai dengan kaidah. Nah, kita bahas satu per satu. Ya, 2 nomor yang di halaman 28 terlebih dahulu, perhatikan. Aina baitul mudarrisi huwa ba'id. Biasanya kan aina masjidun gitu aja ya. Nah, sekarang 2 kata ya. Bukan hanya masjidun tapi baitul mudarrisi. Ya, masih ingat kaidah yang kemarin, 2 kata kalau disatukan kata yang pertama menjadi dhammah, yang kedua jadi kasroh gitu. Ya, jadi cara bacanya adalah baitul mudarrisi gitu. Kemudian kata aina tidak merubah tanda baca kata setelahnya gitu. Jadi tetap dhammah gitu ya. Aina baitul mudarrisi, tidak aina baita, aina baiti, tidak. Ya, jadi tetap aina baitul mudarrisi, di mana rumah guru. Aina di mana, baitu rumah, al mudarris guru. Aina baitul mudarris atau aina baitul mudarrisi gitu. Huwa ba'idun.
huwa dia, maksudnya rumah guru itu ba'idun jauh ya. Aina baitul mudarrisi, di mana rumah guru, huwa ba'idun, rumah tersebut jauh ya. Yang kedua, Al-Qur'anu kitabullahi, Al-Qur'an kitabullah adalah kitab Allah ya. Perhatikan aja kaidah yang Mas Jamal bahas di video sebelumnya gitu ya. Jadi ketika dua kata disatukan itu cara bacanya bagaimana. Nah, ini prakteknya saja ya. Nomor 3, Al-Ka'batu baitullahi, Ka'bah itu adalah baitullah. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata sallallahu alaihi wasallam itu kata tambahan ya. Ada istilah khusus sebetulnya di dalam bahasa Arab ya. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Rasulullah, utusan Allah. Nomor 5, kharajal mudarrisu min ghurfatil mudiri. Kharajal mudarrisu, guru tersebut telah keluar min itu dari ghurfatil mudiri, ruang kepala sekolah. Nomor 6, hadza baitu Hamidin, ini rumah Hamid, wa dzalika baitu Khalidin, dan itu rumah Khalid ya. Ibnu Ammarin talibun, anaknya Ammar itu seorang siswa. Wa ibnu Yasirin tajirun, dan anaknya Yasir adalah tajir, pedagang ya. Kemudian nomor 8, baitul mudarrisi ba'idun, rumah guru itu jauh. Wa baitut tajiri qaribun, dan rumah at-tajir, pedagang, qaribun, dekat. Nomor 9, hadza miftahus sayyarah. Kalau dibaca tanda bacanya berarti hadza miftahus sayyarati gitu ya. Ini miftah, kunci. Miftahus sayyarah, kunci mobil. As-sayyarah, mobil. Aina miftahul bait, aina miftahul bait, ini pertanyaan, di mana miftahul bait, kunci rumah ya. Nomor 10, man anta ya walad, tadi salah ya, kalau dibacanya min artinya jadi dari, ini maksudnya bukan min tapi man. Man anta ya walad, man anta siapa kamu, ya walad wahai anak kecil gitu ya, anak laki-laki, anak kecil laki-laki. Ana ibnu Abbas, saya anaknya Bapak Abbas gitu. Kemudian nomor 11, wa ibnu man huwa, wa atau dipisah bisa, wa ibnu man huwa, wa dan ibnu anak laki-laki, man siapa, huwa dia, wa ibnu man huwa, dan anak siapa dia gitu, ditunjuk. Huwa ibnu Khalid, dia anak Khalid, anaknya Bapak Khalid maksudnya. Nomor 12, aina masjidu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, huwa fil madinatil munawwarati. Aina masjidu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aina di mana, masjidu Rasulillah, masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huwa masjid tersebut, fil madinatil munawwarah, di kota Madinah al Munawwarah. Bintu Hamidin fil madrasah, anak perempuannya Hamid itu fil madrasah, di sekolah. Jadi anak laki-laki itu ibnun ya. Persamaan katanya waladun, jadi bisa ibnun, bisa waladun, sama ya artinya anak laki-laki. Nah, kalau anak perempuan jadi bisa ibnatun sama bintun. Nah, salah satunya ini bintun. Kalau di ini biasanya di apa tuh, di papan yang di kuburan itu kan ada fulan bin siapa gitu, kemudian ada juga fulanah binti siapa gitu. Misalkan kayak Ahmad bin itu awal katanya adalah ibnun, akan tetapi alifnya dibuang jadi bin gitu. Jadi makanya kan harusnya Umar Ibnul Khattab gitu ya, Umar anaknya Al-Khattab gitu, cuma alifnya dibuang supaya mudah kayaknya, memudahkan pelafalan, jadi Umar bin Khattab gitu, Umar bin Al-Khattab gitu, pakai alif lam ya, mohon maaf salah tadi. Begitu. Kemudian kalau misalkan perempuan itu misalkan di papan itu nisan gitu ya,
Aisyah binti siapa? Nah, binti itu dari bahasa Arab gitu ya, bintun asal katanya. Ya, nah di sini ada nih nomor 13, bintu Hamidin fil madrasah. Anak perempuannya Hamid itu di sekolah. Wa bintu Muhammadin fil jami'ah, dan anak perempuannya Muhammad itu di kampus, di universitas. Itu nomor 14, ismul mudarrisi Sa'idun. Nama guru itu Sa'id. Wasmul muhandisi Khalidun, atau dipisah jadi wa ismul muhandisi Khalidun, dan nama insinyur tersebut Khalid. Nomor 15, Ammut talibi ghaniyun. Paman siswa tersebut ghaniyun. Ghaniyun kaya. Ammun itu ini ya, ammun pakai tasdid dan ainnya pendek, itu ammun itu paman ya. Jadi ammut talibi, paman siswa itu ghaniyun kaya. Nomor 16, babul masjidi maftuhun. Babul masjidi, pintu masjid itu maftuhun terbuka. Wa babul madrasati mughlaqun. Wa babul madrasati, dan pintu sekolah mughlaqun tertutup. Jadi maftuhun itu lawan kata dari mughlaqun. Maftuhun terbuka, mughlaqun itu tertutup. Nomor 17, khalu hamidin faqirun. Khalu hamidin faqirun. Khalu hamidin itu paman Hamid, faqirun, fakir gitu ya, miskin maksudnya. Nah, perhatikan di nomor 15 dengan nomor 17 itu kan ammun sama khalun diterjemahkannya sama, paman ya. Bedanya apa? Bedanya adalah kalau ammun itu paman tapi dari bapak gitu. Jadi adiknya bapak gitu bisa dibilang ya. Akan tetapi kalau khalun itu paman dari ibu. Jadi adiknya ibu gitu. Ya. Bedanya di situ. Kemudian nomor 18, sayyaratu Abbasin fisyari'. Sayyaratu Abbasin, mobilnya Abbas, fisyari', di jalan. Fisyari'i ya kalau dibaca, fisyari'i, di jalan. Kemudian nomor 19, ibnu man anta, anak siapa kamu? Ana ibnu mudarris, saya anak guru. Guru itu, guru tersebut. Ana ibnu mudarris, saya anak guru tersebut. Nomor 20, nomor terakhir, ainal kalbu huwa tahta sayyarah. Ainal kalbu, di mana anjing itu, anjing tersebut, huwa tahta sayyarah, dia di bawah mobil. Ya begitu ya, kita praktekkan lagi sekali lagi, balik lagi ke atas ya, mas jaman sekali, teman-teman sekali. Aina baitul mudarrisi huwa ba'idun. Al-Qur'anu kitabullahi. Nomor 3, Al-Ka'batu baitullahi. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam rasulullahi. Nah ini sekali lagi ya, agak panjang. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam rasulullahi. Nomor 5, kharaja al-mudarrisu min ghurfatil mudiri. Sekali lagi, kharaja al-mudarrisu min ghurfatil mudiri. Nomor 6, hadza baitu Hamidin wa dzalika baitu Khalidin. Sekali lagi, hadza baitu Hamidin wa dzalika baitu Khalidin. Ibnu Ammarin talibun wa ibnu Yasirin tajirun. Sekali lagi, ibnu Ammarin talibun wa ibnu Yasirin tajirun.
Nomor 8, baitul mudarrisi ba'idun wa baitut tajiri qaribun. Sekali lagi, baitul mudarrisi ba'idun wa baitut tajiri qaribun. Hadza miftahus sayyarati. Aina miftahul baiti? Sekali lagi, hadza miftahus sayyarati. Aina miftahul baiti? Man anta ya walad? Ana ibnu Abbas. Sekali lagi, man anta ya walad? Ana ibnu Abbasin. Wa ibnu man huwa? Huwa ibnu Khalidin. Sekali lagi, wa ibnu man huwa? Huwa ibnu Khalidin. Aina masjidu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam? Huwa fil Madinatil Munawwarah. Sekali lagi, aina masjidu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam? Huwa fil Madinatil Munawwarati. Bintu Hamidin fil madrasah. Ulangi ya, tadi ada yang kurang. Bintu Hamidin fil madrasati. Wa bintu Muhammadin fil jami'ati. Ya, sekali lagi. Bintu Hamidin fil madrasati. Wa bintu Muhammadin fil jami'ati. Ismul mudarrisi Sa'idun. Wa ismul muhandisi Khalidun. Sekali lagi, ismul mudarrisi Sa'idun. Wa ismul muhandisi Khalidun. Ammut talibi ghaniyun. Sekali lagi, ammut talibi ghaniyun. Nomor 16, babul masjidi maftuhun. Babul masjidi maftuhun. Wa babul madrasati mughlaqun. Wa babul madrasati mughlaqun. Khalu Hamidin faqirun. Khalu Hamidin faqirun. Sayyaratu Abbasin fi syari'i. Sayyaratu Abbasin fi syari'i. Nomor 19, ibnu man anta? Ana ibnul mudarris. Ibnu man anta? Ana ibnul mudarrisi. Aina kalbu? Huwa tahta sayyarati. Ya gitu ya, Allahu a'lam bishawab. Teman-teman dilatih lagi cara membacanya supaya nanti terbiasa gitu ya, dan sambil diingat-ingat, oh ya ini cara bacanya, ini harus dhamma, ini harus kasrah dan lain sebagainya. Itu ya, kalau di video-video sebelumnya yang awal-awal itu biasanya semuanya dhammah. Kitabun, masjidun, semuanya dhammah, un. Cuma sekarang sudah mulai ada yang kasrah, ada yang dhammah dan lain sebagainya. Pokoknya teman-teman harus mulai agak berpikir gitu ya. Ada yang harus dikasih tanwin dan ada yang tidak boleh dikasih tanwin. Begitu. Nomor 5, latihan kelima. Kawin jumalan mufidatan bimil il faroghi fima yali. Ya, bentuklah atau buatlah gitu jumlah mufidah, kalimat sempurna gitu ya, dengan mengisi titik-titik di bawah ini. Nah, ini kan udah mulai ke bikin kalimat ya, teman-teman. Nah, di sini ada bagian yang dikosongkan gitu.
ada bagian yang dikosongkan. Nah, bagian yang dikosongkan ini beda-beda, ada yang subjek, ada yang predikat, dan lain sebagainya. Kita langsung saja ke mengisi bersama-sama ya. Titik-titik al-baiti mughlaqun. Nah, diingat-ingat dulu. Oh ya, ini sepertinya sih kaidah yang dua kata ya, dua kata yang awalnya itu dhammah, yang kedua itu kasroh. Oh, berarti ini dua kata yang digabungkan menjadi satu kata, dua kata yang berbeda maknanya digabungkan menjadi makna baru. Kira-kira apa ya? Kita lihat, al-baiti artinya rumah, mughlaqun tertutup. Oh iya, bisa misalkan kita isi dengan babul baiti mughlaqun, pintu rumah tertutup, gitu ya. Nomor 2, aina titik-titik as-sayyarah, di mana titik-titik mobil. Nah, kira-kira apa nih yang tepat? Contoh mungkin yang kayak contoh, aina miftahus sayyarah, di mana kunci mobil, gitu. Kemudian nomor 3, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullahi. Ini mudah mungkin ya. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullahi. Nomor 4, titik-titik tabib ba'idun. Contoh, baitut tabibi ba'idun, rumah dokter jauh. Nomor 5, Al-Qur'anu kitabullahi. Nah, ini cukup mudah ya. Al-Qur'anu kitabullahi, Al-Qur'an adalah kitab Allah. Nomor 6, Khadijatu titik-titik Hamidin. Khadijah titik-titik Hamid. Siapanya Hamid? Contoh, Khadijatu Ummu Hamidin, misalkan ibunya Hamid, atau misalkan Khadijatu ukhtu Hamidin, saudarinya Hamid, gitu ya. Nomor 7, ana titik-titik al-mudarrisi. Nah, boleh diisi misalkan ana ibnul mudarrisi, saya anak guru tersebut. Nomor 8, titik-titik at-talibi maksur. At-talib siswa, maksur rusak. Nah, apa ya yang rusak? Apa yang dimiliki si siswa ini yang rusak gitu. Contohnya misalkan qalamut talibi maksur, pulpennya siswa tersebut maksur, rusak. Ya, nomor 9, babu titik-titik maftuh. Nah, ini mungkin kurang lebih sama kayak nomor 1 ya. Misalkan babul baiti bisa pintu rumah maftuh, terbuka. Atau babul madrasati maftuh, bisa pintu sekolah terbuka. Atau babud dukani, pintu toko maftuh, terbuka. Nomor 10, kharaja al-mudarrisu min titik-titik al-mudir. Nah, ini sesuai contoh aja ya, biar mudah. Kharaja al-mudarrisu min ghurfatil mudir. Kharaja al-mudarrisu, guru tersebut telah keluar, min ghurfatil mudir, dari ruang guru, ruang kepala sekolah, mohon maaf ya, gitu ya. Mungkin untuk video kali ini karena banyak latihan, teman-teman coba ditulis di buku tulis, kemudian dikasih tanda baca ya yang lengkap ya, tanda baca yang lengkap, kemudian nanti serahkan kepada gurunya supaya diperiksa, ini supaya terlihat gitu ya kemampuannya. Kemudian dilatih-latih juga si pelafalannya gitu ya, panjang pendeknya perhatikan, terus tanda bacanya perhatikan, dan lain sebagainya gitu. Pokoknya dilatih supaya terbiasa gitu ya. Untuk video kali ini mungkin dicukupkan terlebih dahulu. Nakhtatimul hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astagfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.